Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami tidak dapat membalas karya-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah. Bersyukur untuk apapun yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu ada yang ada di depan kami adalah kemenangan demi kemenangan yang selalu menyertai kehidupan kami. Karena ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Yang tidak akan pernah membiarkan kami. Yang selalu menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Allah. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, itu benar menjadi hidup kami. Kami menyanyikan Tuhan, kemenangan kami di sepanjang hidup kami. Kami menyanyikan kemenangan Tuhan atas hidup kami. Dan kemenangan itu menjadi kemenangan Kristus yang berkarya dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah tergantikan Bapa. Tidak akan pernah tergantikan oleh apapun dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu Tuhan begitu membebat setiap hidup kami. Kau baik, sangat baik. Dan kami akan hidup terus dengan kebaikan Bapa untuk hidup kami Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus bicara, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Injil itu mengubahkan hidup kami. Injil itu mengoreksi hidup kami. Injil itu membuat kami mengalami pembaharuan budi dan perilaku. Terima kasih Tuhan. Kamu berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, yang sudah mengambil bagian dalam pujian dan penyembahan siang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang sudah diberkati, mari katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan khotbah minggu lalu dari kitab Galatia. Galatia pasal 1. Saya hari ini akan membahas mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-24. Galatia pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu sekalian, waktu kita memuji Tuhan, bukan ungkayan kata-kata yang kita lafalkan dari mulut kita. Tapi itu memang pujian yang keluar dari hati kita. Karena kita mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menyanyikan kebaikan dan kasih Tuhan itu untuk hidup kita. Kita memuliakan Dia. Karena kita benar-benar boleh merasakan bahwa Allah itu, Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus yang benar-benar bangkit dalam kehidupan kita. Injil yang kita dengar, Injil yang diberitakan itu benar-benar boleh mengubah kehidupan kita. Jadi Injil itu bukan cuma sekedar teologi atau pelajaran-pelajaran seperti di sekolah. Tapi Injil itulah Injil yang hidup, Injil yang benar-benar boleh mengubah kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita baca ayat-ayat berikut. Galatia pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, orang-orang muda membaca ayat yang ganjil secara bergantian. Galatia pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Yang di rumah, yang dimanapun berada, yang menyaksikan secara online boleh mengikuti bersama-sama dengan kami. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh
pernyataan Yesus Kristus. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ayat yang ke-18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ayat yang ke-20, di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu benar. Dan aku tidak berdusta. Ayat yang ke-22, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Wow. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini, ya. Jadi minggu-minggu lalu kita membaca ayat-ayat sebelumnya, maka dari ayat 6 sampai ayat 9 itu mengkonfirmasikan bahwa hanya ada satu Injil. Tidak ada Injil yang lain. Jadi Injil itu hanya satu, cuma satu, tidak ada yang lain. Jadi ternyata ada orang-orang Yudaizer yang mengkhotbahkan Injil yang lain. Jadi khotbah pun ternyata ada yang kawi. Injil pun ada yang kawi. Yang bikin kawi siapa? Manusia. Injil itu ditambahkan dengan yang lain. Sehingga Injil itu bukan lagi Injil yang murni, tapi Injil yang ditambahkan. Ayat-ayat yang telah kita baca tadi, itu sering disebut sebagai autobiografi seorang pelayan Tuhan. Seorang Paulus yang telah mengalami Injil yang diubahkan saat dia berjumpa dengan Yesus. Seorang yang jahat yang selalu membenci orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, bahkan membunuh orang-orang percaya. Tetapi waktu dia diubahkan oleh Injil, lalu ia menjadi seorang pelayan Injil. Dia melayani orang-orang yang dahulu ia benci dan hendak ia bunuh. Wow. Jadi kadang-kadang kita selalu pesimis dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Tidak mungkinlah, aku ini memang orangnya keras. Tidak tahu keras apanya. Keras kepalanya, keras apalagi, keras karakternya, keras apalagi. Sepertinya tidak ada harapan. Paulus adalah pribadi orang yang tidak pernah sebetulnya punya harapan. Tidak mungkin diubahkan. Dia bukan cuma keras kepala, tapi dia benci
dengan Injil itu. Dia benci dengan orang-orang yang percaya kepada Injil itu. Tapi waktu Injil itu diberitakan, waktu kabar baik itu dia dengar, Injil itu mengubahkan hidupnya. Dulu dia membenci orang-orang percaya. Dulu dia ingin membunuh setiap orang-orang yang percaya. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Yesus, sejak kabar baik itu dia dengar, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang, sejak saat itu, dia justru menjadi pelayan orang-orang yang dia benci dahulu. Orang-orang yang dia mau bunuh dahulu. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa Paulus bisa seperti itu? Karena hidupnya digerakkan oleh Injil. Saya rindu waktu kita bernyanyi di ruangan ini. Kita menyanyi karena kita digerakkan dari hati kita. Untuk menaikkan semua ucapan syukur kita, doa kita, sorak-sorai kita. Dan bukan cuma hanya di dalam ruangan ini. Kita boleh menyanyikan Injil yang hidup itu. Tapi kita boleh menyanyikan Injil itu di setiap kehidupan kita. Dan itu benar-benar menunjukkan Injil itu mengubahkan kita. Seperti Paulus gitu ya. Paulus, Injil itu mengubah hidupnya. Jadi saya katakan tadi, ayat-ayat yang kita baca itu seperti menjadi autobiografi seorang pelayan yang dulunya benci, pembunuh orang-orang percaya. Bahkan dia tulis, Paulus tulis ini bukan cuma di kitab Galatia. Ya waktu saya cari-cari, pernah dia tulis ini sebelumnya. Ternyata dia pernah tulis ini berkali-kali. Dan pernah dia tulis di Kisah Para Rasul pasal 22, Kisah Para Rasul 26. Dia menceritakan berkali-kali tentang dirinya yang sudah diubahkan oleh Injil. Makanya tadi kalau kita baca ya, kita baca dari ayat berapa tadi? Ayat 10 ya. Itu jelas sekali dia menceritakan tentang autobiografinya. Ya. Mulai ayat 10 dia berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus hendak bicara seperti ini. Aku menerima otoritas ini. Aku melayani. Bukan karena aku menerima otoritas dari manusia. Bukan aku menerima otoritas dari Yerusalem. Bukan aku menerima otoritas dari gerejawi. Bukan. Tapi aku menerima otoritas dari sorga. Yang boleh mengubahkan hidup aku. Jadi dia benar-benar mengkhotbahkan Injil itu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hidupnya. Jadi lagu tadi ya luar biasa. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Saya rindu kita benar-benar merasakan hidup yang diubahkan oleh Injil. Waktu Injil itu kita dengar, sekian lama kita dengar, pertanyaannya apakah Injil itu, kabar baik itu, mengubah kehidupan kita. Kalau Injil itu adalah Injil yang sejati, Injil yang tentang Yesus saja, pasti Injil itu mengubahkan hidup kita. Amin.
Tapi kalau Injil itu adalah Injil yang ditambahkan, Injil yang lain, maka Injil itu bukan memberitakan tentang Yesus, tapi memberitakan tentang pemberita yang mengabarkan Injil itu. Saya rindu di tempat ini, waktu Injil itu diberitakan, Injil itu bukan memberitakan sang pemberitanya, tapi Injil itu memberitakan tentang pribadi Yesus yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Paulus tidak terima. Ya, tadi kalau kita baca terus, Paulus bilang apa? Berapa lama dia di Arab? Saya sempat berpikir waktu baca ayat ini, ketemu enggak dia dengan nabi satu itu? Enggak ketemu. Karena nabi satu itu setelah Yesus, setelah Paulus. Betul ya? Jauh. Jadi kenapa dia sampai ke Arab? Ternyata di tempat itulah dia merefleksikan hidupnya. Dia merenungkan hidupnya yang dahulu. Sehingga waktu kita baca terus ayat-ayat berikutnya, ketemu pasal berikutnya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam aku. Dia merefleksikan hidupnya yang lama, yang dulu benci dengan Injil itu. Mau bunuh orang-orang yang percaya kepada Injil itu. Yang sebenarnya tidak masuk hitungan untuk orang yang diselamatkan. Jadi dia benar-benar merasakan anugerah yang luar biasa itu. Mengubah hidup dia. Katakan anugerah. Katakan pemberian. Tahu pemberian? Pemberian itu hadiah. Tahu hadiah? List. Ini saya misalnya baru beli ini. Masih ada kotaknya gitu. Terus saya mau kasih sama Lilis. Lilis ambillah. Apakah Lilis perlu membayarnya? Hah? Tidak. Karena apa? Karena sudah membayar. Saya sudah membayarnya ini di toko. Dan saya bayar lunas untuk Lilis. Itulah namanya pemberian. Itulah yang namanya anugerah. Itu yang namanya hadiah yang diberi kepada kita. Siapa yang membayarnya? Yesus. Kapan? Di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan Anda. Makanya waktu kita mengerti hal ini, maka kita dapat berkata, grace itu, kasih karunia itu, anugerah itu, wow. Katakan wow. Makanya ada kata amazing sebelum kata grace. Karena apa? Karena grace itu memang wow untuk kita yang percaya. Kita tidak layak terima kok, tapi kita terima. Inilah yang dirasakan Paulus. Aku tidak layak terima. Aku orang yang paling tidak layak, dia bilang. Tapi aku bisa terima. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua yang ku kasihi. Kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Waktu kita dapatkan Injil itu boleh mengubahkan kita. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi, itu menceritakan tentang perubahan. Tentang seorang Paulus yang dahulunya membenci Injil. Membenci orang-orang yang percaya kepada Injil. Lalu dia memperoleh anugerah itu. Dan sekarang dia boleh menjadi pelayan Injil. Jadi orang-orang yang ketemu Injil yang satu-satunya itu. Yang murni itu, yang sejati itu. Maka Injil itu mengubahkan kehidupan orang percaya itu. Makanya dikatakan firman itu adalah firman yang hidup. Jadi kadang-kadang kita harus koreksi jadi orang percaya. Dan berapa lama kita baca firman Tuhan atau memang kita tidak pernah baca firman Tuhan. Berapa lama kita dengar firman Tuhan tapi sebenarnya itu bukan firman Kristus yang harus kita didengarkan.
Roma 10 ayat 17 apa? Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman, bukan firman yang lain, firman Kristus. Firman yang sejati, Injil yang sejati itu yang memunculkan iman. Jadi kalau misalnya Injil itu tidak mengubahkan hidup kita. Kita baca firman Tuhan itu seperti kata-kata biasa yang tidak punya maknanya untuk hidup kita. Jangan-jangan Injil yang kita dengar itu bukanlah Injil yang sejati. Injil yang sejati itu, Injil yang sudah mengubahkan kehidupan Paulus. Maka Paulus tulis ini sebagai sepertinya autobiografi hidupnya yang diubahkan oleh Injil. Lalu dia, coba perhatikan mulai ayat yang ke-13. Apa yang terjadi sama orang yang hidupnya diubahkan oleh Injil. Yang terjadi Roma 12 ayat 2 gitu ya Pak Harefa. Perubahan perilaku. Pembaharuan budi. Coba mulai ayat 13, coba perhatikan ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan dalam segala agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Perhatikan, ada beberapa kali kata tentang aku di ayat 2 ayat ini. Tapi di ayat berikutnya, ayat 15 dia berkata, Paulus berkata, tetapi waktu ia, siapa ia itu? Yesus yang telah memilih aku. Jadi dia tidak ngomong tentang aku lagi. Mulai ada, dia bilang apa? Tentang ia. Yang apa? Yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan bukan cuma apa? Memilih aku sejak kandungan ibuku. Terus dia katakan lagi apa? Dan memanggil aku oleh apa? Kasih karunia-Nya. Terus apa? Berkenan menyatakan apa? Siapa? Anaknya. Jadi dia tidak meninggikan dirinya lagi. Ya, ayat sebelumnya, ayat 13-14. Dia ceritakan kehidupan yang lama, yang tentang aku. Tapi begitu di ayat 15, berkata, tetapi waktu ia, anaknya, kebangkitannya, kasih karunia-Nya. Bukan tentang aku lagi, tapi tentang dia. Amin. Waktu Injil itu didengar, diberitakan. Kita tidak bisa keraskan hati kok. Pasti Injil itu bisa mengubah hidup kita. Kita tidak ngomong, itu yang khotbah sedang nyindir-nyindir. Kita keraskan hati kita. Iya Pak Yoel ya. Itu Bapak Gembala, khotbahnya nyindir-nyindir. Enggak. Waktu Injil itu diberitakan, waktu Injil itu disampaikan. Sebetulnya Injil itu sedang mengoreksi hidup kita. Untuk apa? Untuk supaya kita mengalami pembaharuan budi. Waktu saya baca ini pun, Tuhan saya bilang, terima kasih. Paulus saja seperti ini. Maka saya pun yang sebentar besok mau khotbah ini, rindu. Lebih rindu. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ubah, Tuhan ubah, Tuhan ubah. Waktu aku baca Injil itu, waktu aku dengar Injil itu, Paulus saja bisa diubahkan. Apalagi kita. Amin. Kalau kita self-center, ego center. Tapi ayat 15 Paulus bilang, aku Christ center. Mengubahkan hidupku. Saya ingat waktu saya baca ayat ini. Berapa tahun yang lalu ya. Waktu ada camp mahasiswa dan kemudian saya sempat diundang.
Lalu habis pemberitaan firman Tuhan, ada seorang anak muda datang ke saya. Bang, harusnya saya enggak ke sini tadi. Enggak ikut camp ini. Kenapa? Saya bilang, saya keserempet. Untuk yang diserempet itu bukan saya. Tapi tas yang saya bawa. Lalu kemudian berapa jalan melangkah, jatuh saya. Sial sekali. Tas yang hampir keserempet tadi dicopet pula bang. Aduh sial benar saya hari ini. Itu mungkin karena saya 1 minggu ini tidak saat teduh. Tidak baca firman Tuhan. Apa seperti itu Injil? Jadi akhirnya kita nganggap hal-hal yang terjadi itu sepertinya nakut-nakutin kita supaya kita melakukan Injil. Apakah Injil itu seperti itu? Kita sering mendengarkan Injil yang lain. Injil yang ditambahkan. Seperti tadi ilustrasi. Masih mau bayar. Yang sudah dibayar. Masih mau bayar yang sudah diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Aku takut kalau aku enggak kasih perpuluhan, aku enggak diberkati. Aku pengen, aku kasih perpuluhan supaya berkatku 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Apakah itu Injil? Enggak. Kita bawa persembahan, kita bawa perpuluhan. Karena kita hendak sedang menyanyikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tiada terkira. Anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Sehingga kita kembalikan. Kita persembahkan. Bahkan kita boleh ngomong, Tuhan sebenarnya tidak seberapa dengan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Jadi tidak ada. Saya rindu semua. Kemarin saya lihat anak-anak muda. Saya dengar dari Ibu Gembala. Ada yang mau melayani. Saya berdoa. Waktu anak-anak muda mau melayani. Itu digerakkan oleh Injil itu. Sadar. Mau melayani. Karena Injil itu sudah mengubahkan kehidupan kita. Motivasinya karena Injil. Bukan yang lain. Bukan karena ketakutan. Bukan karena supaya diberkati. Bukan. Karena kita tahu kita sudah diberkati. Maka kita boleh membawa persembahan itu. Amin. Kita datang ke rumah Tuhan. Bukan karena ada ongkos dari gereja ini. Hanya awal tahun lalu saya ngomong sama Bu Gembala. Sudah saatnya kita mendewasakan anak-anak muda. Dan biarlah mereka semakin hari semakin dewasa. Bukan seperti anak-anak. Ya, kalau memang benar-benar rindu mau ke rumah Tuhan. Mau beribadah. Ada jalan pasti. Karena cinta digerakkan oleh karena Injil. Sakius. Saya ingat Sakius. Baca Sakius. Baca Sakius. Baca Lukas pasal 19. Ayat yang ke-5. Saya beberapa minggu yang lalu baca ayat ini. Dan saya menemukan bagian yang belum pernah saya baca. Maksudnya pernah saya baca tapi saya tidak tangkap. Lalu hari-hari itu mulai saya temukan hal yang baru. Dan itu membuktikan bahwa firman yang kita dengar, Injil yang kita dengar, dan Injil yang kita beritakan adalah Injil yang hidup. Ayo baca Lukas pasal 19 ayat yang ke-5. Mulai. Ketika Yesus sampai ke tempat itu,
Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Coba perhatikan ini ya. Yesus sudah pernah ketemu sama Sakeus? Tapi kok dia tahu namanya ya? Ini bukan pribadi tentang Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan. Tapi ini tentang Yesus yang tahu, kenal orang-orang yang membutuhkan dia. Jadi saya membayangkan ayat ini, kalau kita jadi Sakeus yang sedang apa? Ada di atas pohon ara. Lalu tiba-tiba dari bawah, Yesus tiba-tiba berhenti. Lalu ke atas, memandang ke atas. Terkejutlah kan dia kan. Loh, Yesus bisa tahu aku ada di atas pohon ara. Dan kemudian tiba-tiba Yesus panggil namanya. Sakeus. Yesus tahu namaku. Yesus kenal aku. Wow. Sakeus pasti yang pendek itu. Senangnya minta ampun dia kan. Coba kalau misalnya Jokowi manggil siapa? Rian aja lah. Gitu ya. Nggak pernah ketemu. Hei Rian, sini katanya. Wih, pasti senangnya kan minta ampun kan. Wih, kenal saya. Wow. Wih, lihat. Bapak Jokowi kenal saya. Ini bukan Jokowi, tapi ini Tuhan Yesus. Amin. Kenal Sakeus, kenal kita. Yes. Wow enggak? Iya. Kasih karunia itu, grace itu, wow, amazing. Bukan cuma sampai di situ loh. Yesus bilang apa? Segera turun. Segera turun. Segera turun apa? Sebab hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Hari ini, aku, ada kata harus loh. Harus menumpang di rumahmu. Bayangkan. Senang enggak Sakeus? Senang, luar biasa. Tadi kalau Sirian ketemu Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi bilang, ayo turun, sini. Aku mau ke rumahmu. Senang enggak? Senangnya minta ampun. Bawalah pulang ke kampung. Lihat nih, aku sedang berjalan sama siapa. Dan orang ini mau ke rumahku. Tapi ini bukan manusia. Tapi ini pribadi Yesus yang mau ke rumah Sakeus. Tahu Sakeus siapa? Terus ayat berikutnya, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Terus ayat 7, coba perhatikan. Selalulah waktu kita terima anugerah Tuhan. Ada orang-orang yang seperti ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, lihat-lihat ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, coba perhatikan kalau orang yang sudah ketemu Injil itu, ketemu sang kasih karunia itu. Maka saya bilang grace itu bukanlah doktrin, bukanlah pengajaran, tapi grace itu is a person, pribadi Yesus sendiri. Waktu Sakeus ketemu sang kasih karunia itu, ketemu Yesus, apa yang terjadi? Coba lihat. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saya ngebayangin gini ya. Kalau saya punya uang 10 M, kasih sama orang miskin setengahnya, 5 M kan? Iya Pak Yoel. Pak Yoel jago nih hitung-hitung. Sudah itu bukan sampai di situ. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan, dan dari seseorang akan kukembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Jadi kalau misalnya
Satu orang diperaslah 10 juta. Ketemu berapa orang? Dibalik 4 kali lipat. Tinggal berapa lagi yang uang itu ya? Tapi dia tidak permasalahkan itu. Kenapa? Karena dia sudah ketemu sang kasih karunia itu. Tidak lagi egonya. Dia tinggalkan Sakeusnya yang lama. Sekarang dia jadi Sakeus yang baru. Manusia baru. Maka Yesus berkata ayat 9 apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ada perubahan. Katakan ada perubahan. Injil itu mengubahkan. Injil itu mengubahkan kehidupan orang-orang yang percaya. Yang menerima Injil itu. Yang bertemu dengan Injil itu. Injil itu adalah Injil yang sejati, bukan Injil yang lain. Dan Injil itu hanya satu, tidak ada Injil yang lain. Tidak ada Injil yang harus ditambahkan dengan yang lain. Bukan Injil yang plus-plus. Amin. Tadi anak muda tadi, mahasiswa tadi. Saya bilang, Injil yang kita terima, Injil yang kita baca, Injil yang dikhotbahkan itu tidak mengajarkan seperti itu. Justru Injil itu menggerakkan hidup kita, mengubah hidup kita. Amin. Paulus bilang, tidak ada bagianku sama sekali. Semuanya hanya anugerah. Semuanya tinggal hanya pemberian Allah. Hadiah. Kalau saya baca, saya perhatikan. Tidak ada lagi kan tentang Paulus. Semua tentang dia. Anaknya, kasih karunia-Nya. Jadi orang yang ketemu Injil itu tidak sombong. Katakan tidak sombong. Karena dia tahu sebenarnya tidak layak dia terima. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, dia bisa terima. Amin. Bahkan kalau kita baca ayat seterusnya, sampai ayat berapa? Jadi waktu kita ada di puncak, waktu kita berhasil, kita mengerti bahwa yang buat kita berhasil bukan kemampuan kita. Dan waktu kita jatuh pun kita tahu, kita tidak akan tergeletak sebab ada tangan Tuhan. Ada lagu kan? Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Tidak ada rasa menyerah. Tak mau kalah. Karena apa? Karena bukan karena kekuatan. Tidak cengeng. Bukan karena dia kuat. Tapi karena dia tahu ada Yesus di dalamnya. Injil itu mengubah hidup kita yang percaya. Mari semua kita bangkit berdiri. Saya mengundang semua. Terima kasih Tuhan. Injil yang Paulus terima bukanlah Injil yang biasa-biasa. Tapi Injil yang mampu mengubah kehidupannya yang lama.
yang tidak berkenan itu. Bukan hanya penampilan luar, tetapi didorong dari dalam. Pesan-pesan yang dia sampaikan adalah pesan-pesan Injil yang hidup, yang dihidupi oleh hidupnya juga. Bukan cuma sekedar kata-kata tentang kasih karunia, tapi kasih karunia itu benar-benar menggerakkan hidupnya. Saya rindu, saya dan Anda semua di tempat ini dan juga menyaksikan siaran ini dengan online. Injil itu, kasih karunia itu menggerakkan hidup kita dari dalam keluar. Menampilkan Injil itu dimanapun kita berada. Bukan cuma sekedar khotbah di atas mimbar, tapi Injil itu hidup, dikhotbahkan di dalam hidup setiap orang percaya. Bukan karena takut, tapi karena kasih yang terlalu besar yang sudah kita terima dalam kehidupan. Dan oleh karena kasih itu juga mengubah hidup kita yang lama, yang tidak ada apa-apanya itu. Sehingga hidup kita bukan lagi tentang aku, tapi tentang dia. Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah membayar semuanya lunas.